Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Koturnada dengan NIM 2003111000101 dari kelas Agribisnis A. Di sini saya akan menjelaskan tentang simptomatik pada tanaman sebagai pemenuhan tugas praktikum dasar perlindungan tanaman. Simptomatik adalah bagian dari fitopatologi yang menyelidiki, melukiskan, dan membanding-bandingkan gejala penyakit pada tumbuhan. Nah, pada umumnya gejala penyakit yang ada pada tumbuhan ini berbeda-beda, dan juga tumbuhan yang sakit ini juga memiliki ciri-ciri yang khusus. Nah, berdasarkan sifatnya, gejala itu terbagi menjadi dua macam. Yang pertama itu ada gejala lokal, dan yang kedua itu ada gejala sistemik. Untuk gejala lokal sendiri yaitu gejala yang terbatas atau yang bersifat setempat. Nah, biasanya gejala lokal ini juga disebabkan oleh bakteri dan juga cendawan. Nah, yang kedua yaitu gejala sistemik. Gejala sistemik itu merupakan gejala yang menyebar pada seluruh tubuh tanaman dan yang biasanya disebabkan oleh virus atau penyakit-penyakit fisiologis lainnya. Namun, meskipun serangan patogen itu biasanya hanya gejala lokal saja, bisa juga mungkin menimbulkan gejala sistemik. Secara morfologi, gejala penyakit itu dibedakan menjadi tiga, yaitu yang pertama ada gejala nekrotik, yang kedua ada gejala hipoplastis, dan yang ketiga ada gejala hiperplastis. Nah, untuk gejala nekrotik yaitu biasanya disebabkan karena adanya kerusakan pada sel atau bagian sel, atau bisa juga selnya mati. Nah, contohnya yaitu seperti nekrose, klorose atau menguning, perforasi, kanker, dan masih banyak lagi. Nah, untuk gejala hipoplastis itu biasanya disebabkan karena terhambatnya atau terhentinya pertumbuhan sel. Contohnya yaitu seperti roset, kerdil, perubahan simetri, dan masih banyak lagi. Nah, untuk gejala hiperplastis itu biasanya disebabkan karena pertumbuhan sel itu melebihi biasanya. Contohnya seperti Witherspoon atau sapu, Coccidia atau tumor, erinose, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, ini merupakan beberapa penyakit yang sudah saya temukan di sekitar lingkungan rumah saya. Yang pertama ada penyakit kuning pada tanaman cabai. Jenis penyakit yang biasanya banyak dihadapi para petani cabai di seluruh Indonesia yaitu salah satunya penyakit kuning atau juga bisa disebut virus kuning. Serangan virus ini kemungkinan terjadinya itu karena petani sebelumnya sudah menggunakan benih varietas lokal yang sudah terserang virus kuning. Gejala diawali biasanya itu dengan daun yang berubah warna lebih pucat, tulang daun memutih, lalu gejala berkembang menjadi warna kuning, bagian tulang daun menebal, dan juga daun mengeriting ke arah atas. Nah, pengendalian pada penyakit kuning serangan ini itu biasanya dengan menggunakan benih yang berkualitas, lalu penggunaan persemaian yang benar, imunisasi tanaman muda, pengelolaan tanah dan pemupukan berimbang, penggunaan mulsa plastik hitam perak, penanaman tanaman penghadang, dan yang terakhir juga ada sanitasi dan pencabutan tanaman sakit. Yang kedua ada penyakit keriting pada tanaman cabai. Dalam proses budidaya tanaman cabai biasanya terdapat beberapa permasalahan yang bisa menghampiri. Daun cabai yang menjadi mengkerut dan keriting itu merupakan salah satu permasalahan yang cukup sering dihadapi petani cabai di Indonesia. Saat daunnya menjadi keriting dan kerut, hal ini berpengaruh buruk bagi pertumbuhan tanaman cabai, yang mana menyebabkan nutrisi tidak diproses secara sempurna sehingga cabai tidak bisa tumbuh lebat bahkan gagal tumbuh.
Gejala serangan ini disebabkan karena adanya virus mozaik. Namun, virus mozaik tidak bisa langsung masuk ke jaringan tanaman tanpa dibawa oleh vektor. Dan vektor virus ini adalah kutu daun dan aphids. Selain ditularkan oleh serangga, virus mozaik juga bisa terbawa oleh benih cabai yang berasal dari tanaman yang terinfeksi mozaik. Untuk pencegahan dari virus mozaik ini, belilah bibit cabai atau hibrida yang memang memiliki ketahanan terhadap virus tersebut. Selain itu, kita juga bisa, petani cabai juga bisa menggunakan antivirus tanaman berbahan aktif hidroksibenzoat